Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di channel GeoSoftware Community. Pada topik 14 kali ini, kami ingin mengulas dan berbagi mengenai case study untuk data visualization and analysis menggunakan Python untuk domain geoinformatics dan Earth observation. Pada part 1, kita akan mengulas mengenai data conditioning and preparation menggunakan Pandas Data Frame. Jadi input yang akan digunakan dalam exercise kali ini yaitu sampel data mineral spectral reflectance yang diambil dari Aster Imageries. Di sini ada data berupa mineral, yaitu mineral yang dikasih indeks K, kemudian A, S, dan yang lain-lain, yang memiliki indeks dan nilai reflectance untuk band 1 hingga band 9. Data-data numerik reflectance ini akan kita gunakan untuk membuat suatu scatter plot, data visualization, untuk masing-masing tipe mineral. Jadi di dalam part 2 ini kita akan lebih banyak mengulas mengenai data visualization menggunakan Matplotlib. Dan yang terakhir, kita akan menggunakan machine learning toolkits dari Scikit-learn untuk membuat suatu prediksi machine learning model. Sebelum memulai tutorial kali ini, mari kita simak mengenai apa itu machine learning. Machine learning is an application of artificial intelligence that provides system the ability to automatically learn and improve from experience without being explicitly programmed. Machine learning focuses on the development of computer programs that can access data and use it, learn for themselves. Jadi intinya, machine learning adalah bagian dari artificial intelligence yang digunakan untuk memodelkan suatu populasi data dan menghasilkan suatu model yang akan kita gunakan untuk memprediksi nilai-nilai dari data-data yang baru masuk, seperti itu. Sebagai workflow, yang pertama, ketika kita memiliki big data, biasanya kita akan membagi domain datanya menjadi training data dan testing data. Dari training data, biasanya kita membuat machine learning algorithms yang jumlahnya cukup banyak. Jadi ada beberapa tipe-tipe machine learning algorithm yang nanti akan saya bahas juga. Dari machine learning algorithms, biasanya setelah modelnya dapat dihasilkan, testing data itu akan mencek quality dari si modelnya. Biasanya berupa akurasi ataupun berupa root mean square error dan yang lain-lain untuk parameter-parameter statistik quality-nya. Kemudian ketika model terakhir dihasilkan, model ini akan digunakan untuk memprediksi result dan mengklasifikasi atau melakukan regresi dari data-data yang baru masuk sehingga menghasilkan suatu result yang baru. Nah, nanti dari result ini pun ketika hasil prediksinya benar, itu bisa masuk ke dalam big data lagi dan semua proses ini adalah proses yang recurring atau terus berulang. Apa saja sih tipe-tipe machine learning itu? Yang pertama ada tipe supervised, di mana user itu memiliki kontrol lebih terhadap model machine learningnya. Kemudian ada unsupervised learning, di mana algoritmanya itu akan membuat suatu klasifikasi sendiri tanpa adanya intervensi user di awal. Dan yang terakhir adalah ensemble learning algorithms, di mana metode ini akan menggabungkan beberapa model-model yang ada menjadi suatu model yang utuh. Contohnya untuk supervised learning ada linear regression, kemudian ada logistic regression, dan yang lain-lain. Tapi yang akan kita gunakan dalam tutorial kali ini, kita akan fokus pada classification and regression trees atau chart. Tapi kita akan fokus di yang classification-nya saja, atau kita bisa katakan decision tree classification. Untuk yang unsupervised learning algorithm, itu ada beberapa metode juga. Salah satunya yang paling terkenal adalah K-mean clustering and principal component analysis. Dan yang terakhir, untuk ensemble learning algorithm, itu ada metode random forest dan adaptive boosting. Nah,
Yang akan kita gunakan dalam tutorial ini adalah khusus untuk decision tree classification. Karena kita akan mencoba memprediksi mineral mana yang merefer pada nilai-nilai reflektans di band aster dari band 1 sampai ke 9. Tapi decision tree itu sendiri sebetulnya adalah metode yang digunakan untuk memisahkan beberapa populasi data menjadi suatu individu atau kelompok data yang homogen. Nah, perantara dari bagian tengah, bagian akhir dan bagian populasi awal itu ada namanya decision making process. Ada true, ada false, disertai dengan parameter-parameter yang bisa menentukan nilai statistical parameternya berupa Gini dan entropi. Nah, penjelasan singkatnya seperti ini. Jika sampel sepenuhnya adalah homogen, maka entropinya itu ada 0. Contohnya adalah ini sampel yang homogen, yaitu entropinya 0. Ini juga homogen. Ini juga bisa dikatakan cukup homogen, tapi secara size ini memiliki size yang berbeda, termasuk yang sini, yang berwarna hijau. Nah, parameter-parameter yang akan ditentukan oleh algoritma ini, oleh mesinnya, mereka akan membuat suatu parameter tertentu dari data-data atau parameter yang di-setup oleh user. Dalam hal ini, contohnya ada 2 parameter yaitu size dan color. Seperti itu. Nah, nanti kita akan membahas mengenai decision tree classification ini dalam suatu case study yang akan saya jelaskan selanjutnya. Dalam case study kali ini, kita akan menggunakan Jupyter Notebook untuk membuat script Python-nya. Untuk membuka Jupyter Notebook, kita harus membuka dulu command prompt. Kemudian, kita buka directory di mana project kita akan dibuat. Copy and paste. Tapi apabila Anda bukan bekerja di drive C, Anda harus mengklik dulu drive apa yang akan Anda gunakan, kemudian klik misalnya G, kemudian titik 2, dan kemudian tuliskan change directory atau CD, kemudian paste direktorinya. Nah, untuk membuka Jupyter Notebook, langkahnya sangat simpel, tinggal tuliskan aja Jupyter Notebook. Tunggu beberapa saat, dan web application untuk Jupyter Notebook akan dibuka di browser yang menjadi default di operating system teman-teman. Nah, untuk memulai scripting, kita tinggal klik aja tombol new, kemudian klik yang Python 3. Dalam video kali ini, ada beberapa library dan modul yang diperlukan. Di antaranya yaitu ada Matplotlib, kemudian ada Pandas, ada skykit-learn, dan yang lain-lain. Untuk memastikan bahwa library-library tersebut sudah terinstall di laptop Anda harus menginstal dulu library tersebut. Langkahnya mudah, tinggal buka aja command prompt. Kemudian tuliskan pip install pandas. Dalam case ini saya sudah melakukan instalasinya sebelumnya, sehingga untuk teman-teman yang belum menginstal mungkin akan harus menunggu beberapa saat proses download dan kemudian proses instalasinya. Kemudian selain itu ada pip install matplotlib. Kasusnya sama, saya sudah menginstalnya. Kemudian ada pip install lagi mpl cursor. Nah, sama, library-nya sudah saya install. Kemudian lain-lainnya ada pip install sklearn. Sudah juga pip install py.plus. Untuk penggunaannya masing-masing library akan saya jelaskan pada saat scripting nanti. Kemudian ada pip install graph-fish. Setelah teman-teman melakukan instalasi library-nya, kemudian kita bisa kembali lagi ke halaman Jupyter Notebook-nya. Nah,
langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengimport semua library yang sudah kita install karena kita akan menggunakannya. Yang pertama ada import pandas spd. Jadi untuk singkatan menggunakan function s, sehingga nanti untuk kedepannya kita hanya tinggal menuliskan pd. Kemudian ada import matplotlib, ada import mpl cursors, ada import py.plus, ada import graph.fish, selanjutnya from sklearn import tree, kemudian from sklearn.tree import decision tree classifier. Ada lagi from sklearn.model selection import train testplate. Nah, ada lagi untuk modul sklearn import metric, dan yang terakhir from sklearn.metrics import classification report, and then confusion metric, and then accuracy report atau accuracy score. Nah, saya coba jelaskan satu-satu. Jadi untuk pandas ini untuk bekerja dengan data-data CSV dalam case ini. Dan untuk matplotlib ini untuk membuat untuk visualisasinya. Ini saya hanya ingin membuat satu komen aja ya. Jadi ini enggak, kalau ada hashtag seperti ini itu artinya functionnya nggak bekerja. PL cursor untuk bisa hover atau or nunjukin kursornya. Nah, untuk py.plus-nya sendiri itu digunakan untuk visualisasi decision tree. Nah, untuk grafisnya juga sama. Jadi untuk visualisasi decision tree-nya. Nah, untuk yang sklearn dan yang lain, ini digunakan untuk machine learning-nya ya, modul khusus untuk machine learning. Nah, oh ya, saya ada satu lupa lagi. Untuk bisa persingkat penggunaan matplotlib-nya, saya langsung aja menggunakan modul yang matplotlib.pyplot splt. Sebenarnya fungsinya sama kayak matplotlib-nya. Nah, setelah teman-teman melakukan import untuk semua function atau library yang akan digunakan, coba kita tes dulu ya, apakah penulisannya udah betul. Nah, dan semuanya ini udah bisa diterima oleh si software Python-nya. Artinya yang pertama, modulnya sudah terinstall dengan baik dan tidak ada kesalahan dalam spellingnya. Oke. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan untuk memvisualisasikan data spektral yaitu, coba kita cek dulu ya filenya. Jadi di file exercise ini teman-teman bisa download filenya di kolom description ya. Jadi di kolom 1 ini ada mineral, kemudian ada indeks mineralnya. Nah, untuk B1, B2, B3 sampai B9 itu menunjukkan bands dari image aster. Nah, masing-masing band ini tentunya memiliki wavelength-nya. Nah, untuk bisa tahu mengenai wavelength-nya, kita buka dulu deh, cari referensinya, kira-kira B1 tuh wavelength-nya berapa micron. Nah, caranya kita lihat aja, googling.
Aster Central Wavelength Bands. Saya sudah cari, tapi agak kesulitan nyari yang sesuai saya inginkan, jadi saya lihat yang image saja. Nah, di sini ada Central Wavelength Micrometers untuk setiap band Asternya dari 1 sampai 9. Nah, kita perlu informasi Central Wavelength ini. Oke, kita masukkan saja langsung ke dalam suatu variabel di Python, namanya wavelength. Nah, saya akan masukkan mereka ke dalam satu list yang isinya tadi Central Wavelength Bands ada 9 untuk masing-masing bands-nya ya, band wavelength-nya. Oke. Nah, setelah kita define wavelength-nya, kita buka si CSV filenya untuk bisa kita buka di Python. Nah, caranya kita perlu menuliskan dulu lib path-nya si filenya. Speclib path, saya buat satu variabel namanya speclib path, itu isinya adalah path dari si filenya disimpan. Oke, saya lihat dulu filenya ada di mana. Di sini itu ada direktorinya. Kemudian saya copy juga nama file dan serta extension yang jangan lupa ya. Nah, oke. Setelah itu coba kita lihat dulu ya. Kita run dan kita buka speclib-nya. Oke, untuk membuka file ini saya akan membuat satu variabel namanya speclib. Membukanya dengan pandas data frame. Read CSV, buka kurung, masukkan path-nya yaitu speclib path, koma separatornya apa? Biasanya kan kalau CSV ada separator bisa semikolon, titik 2 atau titik atau koma. Kalau saya dalam case ini menggunakan koma ya. Kita run lagi, coba kita lihat speclib-nya. Kita run. Nah, di sini udah terbuka ya file CSV-nya. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan data conditioning. Kita akan mengurutkan mineral-mineral di masing-masing row ini berdasarkan alfabetiknya. Jadi saya ingin memulai dari mineral yang A, ujungnya hingga yang terakhir. Nah, untuk itu langkahnya bisa mudah. Kita buat satu variabel yang sama namanya speclib. Caranya adalah speclib dot sort value, kemudian by. Nah, jangan lupa square bracket, kemudian quote, tuliskan nama kolomnya, mineral. Nah, coba kita lihat lagi, perhatikan dulu sebelumnya kan dimulai dari mineral K ya. Kalau kita run ini, kemudian buka speclib-nya, kita run lagi. Oke, something wrong. Nah, di sini ada yang salah ya. Jadi harusnya bukan sort value, tapi ada S-nya. Kita run lagi. Oh, ada yang salah lagi, ini by-nya. Harusnya by sama dengan, saya lupa sama dengannya. Nah, kita coba run yang speclib-nya lagi. Nah, sekarang udah mengurut ya, mulai dari A hingga ternyata yang terakhir adalah mineral S. Oke. Setelah membuka, saya ingin tahu kira-kira mineral apa aja sih yang ada di dalam data frame kita ini. Nah, untuk bisa mendapatkan unique value dari kolom mineral ini, caranya adalah saya buat satu variabel namanya list mineral, sama dengan kita buat satu list speclib dot mineral dot unique. Jadi tuliskan data frame-nya apa, kemudian kolomnya, kemudian dot unique. Coba kita run. Salah lagi, speclib kurang L.
Nah, kita coba cek ya list mineralnya. Ternyata ada 4 ya. Ada A, K, M, dan S mineralnya. Nah, untuk teman-teman misalkan pengen tahu berapa jumlahnya, tinggal tuliskan saja len list mineral. Len ini untuk singkatan dari length ya. Nah, ada 4. Oke, kita lanjutkan scriptingnya. Setelah kita tahu ada berapa jenis mineral, dan kemudian mineralnya apa saja, dan kita juga sudah melakukan data conditioning, mengurutkan data frame-nya berdasarkan alfabetik, kolom mineral. Setelah itu, saya ingin membuat fitur untuk visualisasi datanya. Nah, untuk itu, saya perlu sumbu X dan sumbu Y untuk bisa plot semuanya yang ada di dalam data frame tersebut. Untuk sumbu X-nya sendiri, saya akan gunakan wavelength. Sementara untuk sumbu Y-nya, saya akan menggunakan band 1 hingga band 9. Nah, untuk itu kita harus tarik dulu kolom yang khusus untuk band 1 band sampai band 9. Untuk itu, saya akan membuat satu variabel namanya bands. Nah, dengan ini satu list B1 hingga B9. Setelah itu, untuk variabel Y, kita akan ambil informasi reflectance pada band 1 hingga band 9 yang ada di data frame speclib. Caranya, untuk mendapatkan nilai reflectance tersebut, kita tinggal tulis nama data frame-nya, yaitu speclib, kemudian square bracket, dan tuliskan variabel bands. Dan kita ambil value-nya. Untuk mempermudah processing-nya, kita akan convert mereka ke dalam suatu list dengan function toList. Kita coba running, kira-kira Y-nya sudah muncul atau belum. Sekarang variabel Y sudah di-convert, tidak lagi menjadi suatu data frame, tapi sudah jadi list yang panjangnya atau jumlah informasinya ada sebanyak 201 row atau 201 data, yang di dalam satu data itu, contohnya variabel Y, kita buka untuk yang row pertama, itu ada 9 data yang merefer ke band 1, B2 hingga B9. Oke. Untuk variabel Y kita sudah dapat, dan untuk variabel X juga sudah kita dapat ya. Jadi ini adalah wavelength dari band 1 sampai band 9 dengan variabel Y-nya dari band 1 nilai reflectance hingga band 9. Oke. Setelah kita dapatkan variabelnya, kita akan membuat scatter plot menggunakan matplotlib. Nah, untuk itu caranya adalah yang pertama kita harus buat dulu variabel namanya figure, yang itu merupakan suatu plt dot figure. Nah, ini adalah modul di dalam matplotlib untuk bisa memvisualisasikan data. Coba kita cek apakah figurnya sudah muncul atau belum. Nah, ini ada masih jadi blank figure. Untuk teman-teman yang tidak muncul, jangan khawatir, mungkin teman-teman harus menambahkan beberapa commands ya di atas, di sebelum import sini, yaitu commands matplotlib notebook. Biasanya masalah ini akan muncul jika teman-teman belum specify ini. Kita coba run dulu untuk line yang pertama, kemudian line kedua. Nah, apabila sudah di setup, halaman yang kosong ini, plugin dari matplotlib ini akan muncul. Oke. Nah, setelah kita punya figurnya, walaupun itu masih kosong, kemudian kita akan adjust si figurnya
left marginnya, right marginnya, kemudian upper marginnya menggunakan figure dot subplot, kemudian adjust. Untuk yang leftnya saya menggunakan margin 0,1, kemudian bottom sama dengan 0,15, kemudian yang kanannya itu 0,9, dan yang topnya itu 0,9 juga. Dan ya cukup itu saja dulu sekarang. Coba kita run lagi. Ada yang salah, kurang R. Coba kita running lagi. Nah, walaupun masih kosong, tapi nanti layoutnya akan menyesuaikan dengan spesifikasi yang sudah kita set up sebagai argumen di dalam figure.subplot adjust. Nah, kemudian step selanjutnya adalah untuk mengisi figure matplotlib ini dan kita memplot datanya. Nah, karena output yang kita inginkan adalah adanya plot spectral library minerals untuk masing-masing mineral, ada mineral A, K, M, dan S, sehingga kita memerlukan jumlah subplot yang disesuaikan dengan jumlah tipe mineral yang ada di dalam data frame kita. Cara yang akan kita gunakan yaitu cara otomatis, di mana kita tidak perlu menspesify berapa jumlah mineral yang ada di dalam data frame, tapi subplot matplotlib akan menyesuaikan secara langsung dengan menggunakan script yang akan kita buat selanjutnya. Nah, untuk caranya, pertama kita membuat suatu variabel number of plot ya. Number plot ini sama dengan len dari ini ya, list mineral. Coba kita running dulu. Ada berapa number plotnya? Nah, kita akan membuat 4 subplot ya dari satu figure ini. Caranya adalah kita akan membuat suatu iterasi menggunakan for loop. Jadi ada for I in range of number plot. Oke. Intinya adalah number plotnya itu ada 4, jadi kita akan membuat iterasi dari mulai 0, 1, 2, dan 3. Oke. Dari beberapa iterasi ini ada 4, kita akan membuat suatu subplot dengan variabel namanya plot log. Kemudian masukkan figure. Figurenya ini ya, yang akan kita gunakan untuk membuat subplot. Add subplot. Nah, kita memerlukan 3 argumen. Jadi misalnya ini adalah membuat 2 row. Membuat 1 row, 1 kolom, dan kita akan memplot di argumen ketiga ini posisinya ada di mana. Oke, sebagai contoh, kita nonaktifkan dulu si for loop-nya. Kita cek ya. Kita running dulu. Tapi di sini ada error message, kurang P ya, subplot. Subplot. Kita cek. Nah, untuk yang figure add subplot 111, kemudian kita buat lagi yang plot log 1 itu kita buat ada 2. Jadi kita ubah juga di sini, kita buat ada 2 plot. Yang pertama di posisi pertama dan yang
plot log 1 ini di posisi kedua. Nah, jadi ada berdampingan seperti ini. Tapi anyway, kita tidak ingin membuat hard code seperti ini, tapi kita akan membuat fungsinya otomatis membaca dari jumlah number plotnya ya, jumlah tipe mineralnya. Sehingga caranya kita akan membuat ini dinamis. Jadi argumen yang pertama kita akan membuat di row pertama, di row 1, kemudian jumlah kolomnya ada 4, number plot, dan di argumen terakhir ini kita akan secara dinamis menambahkan plotnya sesuai dengan iterasinya, iterasi keberapa. Coba kita execute, akan seperti apa hasilnya. Oops, ada error message lagi. Number must be 1 kurang dari number kurang dari sama dengan 4. Jangan kosong katanya. Berarti ada yang salah di i-nya, sehingga i-nya ini tidak boleh kosong. Saya tambahkan aja i plus 1. Nah, kita sudah dapat ada 4 buah plot, tapi isinya masih kosong ya. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat title-nya dulu ya, title masing-masing si plotnya. Jadi caranya adalah plot log dot set title. Nah, kita bisa membuat title apa aja, misalkan mineral spektral. Coba kita running. Nah, jadi masing-masing plot ini memiliki title-nya. Cuman secara estetika ini kelihatan terlalu rapat ya antara masing-masing satu subplot dengan subplot yang lain, sehingga sepertinya saya harus menambahkan satu argumen di sini namanya W space. Itu kita coba buat misalkan 0,4. Kita lihat hasilnya. Nah, cukup rapi ya sekarang, cuman mungkin kurang ya. Saya tambahkan lagi 0,5 aja. Nah, ini udah oke. Dan saya ingin menambahkan nama mineral secara otomatis ya. Ini kan masih mineral spektral, tapi saya tidak tahu mineral apa dulu yang akan diplot gitu di subplot pertama, kedua, dan seterusnya. Sehingga saya di sini akan menambahkan satu string as mineral spektral yang isinya adalah ini nama mineralnya. Ini kan ada list mineral ya. Kita copy saja dan kita ambil dia iterasi ke berapa. I, seperti itu. Coba execute. Sepertinya figurnya terlalu kecil. Jadi kita terlalu rapat-rapat ya. Coba kita adjust figurnya dengan cara jadi fig size kalau tidak salah. Ini argumennya kita size-nya pakai 8,4 dengan DPI-nya sekitar 100 atau 100 pixel ya. Coba kita adjust ya, kita run. Nah, sekarang sudah lumayan ya, agak besar, tapi sepertinya kurang. Jadi kita tambahkan lagi mungkin sekitar 10 dengan 5 ya. Terlalu besar menurut saya, jadi 9 saja. 9, 4,5. Oke. Nah, udah cocok. Nah, jadi kita udah punya mineralnya. Mineralnya apa? A mineral spektral, K mineral spektral, M dan S. Ini secara otomatis ya. Kita tidak melakukan hard coding, menuliskan title-nya. Nah, untuk selanjutnya, tugas yang harus kita lakukan adalah plot semua data di dalam data frame ke dalam masing-masing plotting ini. Oke. Caranya adalah kita perlu membuat suatu perulangan atau for loop yang menunjukkan jumlah dari ininya ya, nilai row-nya ada berapa. Nah, untuk
bisa tahu, kita bisa pakai aja perulangan pakai for I, ref, ini sebagai variabel baru untuk menunjukkan reflectance di masing-masing row, in reflect in y. Jadi kan tadi kita punya value di y, tapi sebelumnya kita harus menambahkan enumerate y, kemudian titik 2. Nah, untuk bisa melakukan plot, kita harus tulis plot log, kemudian kita tulis plot. Di sini masukkan variabel x terlebih dahulu, kemudian reflectance-nya. Coba kita running, seperti apa hasilnya. Wah, ternyata semua plot itu diarahkan ke plot yang terakhir ya. Nah, mungkin ada yang perlu kita tambahkan atau kita adjust, karena plot log yang kita gunakan adalah plot log terakhir dari perulangan sebelumnya. Nah, sehingga sepertinya kita harus menambahkan suatu list baru yang isinya adalah plot log list, di mana itu akan memuat semua plot log dari perulangan sebelumnya. Nah, caranya adalah kita menambahkan plot log list, kemudian kita append si plot lognya seperti itu ya. Nah, jadi nanti plot log list ini akan memuat plot log, dalam hal ini ada 4 buah dari hasil perulangan ini. Nah, untuk bisa tahu mineral mana akan diplot ke dalam plot log mana, kita harus sepertinya membuat suatu variabel di awal itu untuk ini kan ada variabel x, ada variabel y, dan kita harus buat satu variabel lagi namanya z. Z itu adalah speculib mineral. Nah, sehingga untuk bisa tahu mineral, misalnya mineral A itu ada di plot nomor berapa, kita harus membuat suatu variabel namanya misalkan index, itu di list mineral, kemudian kita lihat cari indeksnya di dalam list. Untuk yang Z di iterasi keberapa. Jadi intinya kita ingin tahu posisi plot keberapa untuk mineral pada iterasi ini, seperti itu. Di dalam plot lognya sendiri kita pakai plot log list ke index. Seperti itu. Coba kita execute. Nah, sekarang semuanya sudah terdistribusi ya. Coba saya review lagi. Takutnya teman-teman bingung mengenai ini ya. Jadi, kita punya list mineral. Atau saya buka dulu dari Z-nya ya. Z-nya itu apa sih sebenarnya? Z itu adalah tipe mineral pada masing-masing row. Pada semua row, kemudian list mineral. List mineral itu adalah A, K, M, dan S. Contohnya adalah index sama dengan
list mineral dot index, kita mau tahu indeks untuk mineral K misalnya. Itu ada di indeks keberapa? Nah, ternyata si K itu ada di indeks ke-1. Karena ini indeks ke-0, 1, 2, 3. Atau kita ganti ya. Kayaknya jadi S. Ini indeks ke-3. Jadi urutannya adalah ini untuk indeks ke-0, 1, 2, dan ke-3. Sehingga tadi kita perlu dapatkan dulu indeksnya, indeks keberapa untuk mineral dalam iterasi ini. Dan kita ambil dia subplot ke indeks berapa gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ingin membuat suatu color adjustment. Jadi warnanya untuk masing-masing spektral ini berbeda. Untuk A, mineral K, M, dan mineral S. Nah, untuk itu kita perlu membuat suatu variabel. Misalnya namanya adalah color. Kita buat ini saja ya, dictionary. Jadi untuk mineral A, jadi untuk yang membuat color ini kita harus sedikit hardcode. Untuk yang A, kita gunakan warna merah atau red. Kemudian untuk mineral K, kita menggunakan warna yellow atau Y. Kemudian kita menggunakan mineral M dengan warnanya adalah K, dan yang terakhir mineral S yang warnanya adalah biru. Nah, jadi nanti warna ini akan kita gunakan di sini ya. Jadi untuk color sama dengan, nah untuk bisa tahu dia mineral apa, jadi kita harus cari dulu color indeksnya. Bisa kita dapat dari color. Kemudian tipe mineralnya apa? Tipe mineralnya ada di Z, E. Seperti itu. Sehingga di sini ada color index. Coba kita execute. Nah, sekarang warnanya sudah berubah jadi merah, kuning, hijau, dan biru. Ada yang kurang nampaknya, yaitu adalah title untuk x-axis dan untuk x-axis dan untuk y-axisnya. Caranya kita kayaknya perlu menambahkan di sini plot log dot set x label, kita namakan aja wavelength in micron, dan untuk yang plot log dot set y labelnya ini namanya reflectance. Coba kita run. Nah, sekarang sudah muncul ya wavelength, micron, kemudian reflectance-nya. Nah, satu lagi yang belum kita tambahkan adalah biasanya ketika kita ingin melihat value di masing-masing plot ini, itu kita ada hover-nya namanya, atau tooltips-nya. Untuk menambahkan tooltips-nya, kita perlu menambahkan satu function. Kita buat dulu mungkin di sini tooltip, nama variabelnya itu namanya mpl cursor. Jadi ada modul di mpl cursor yang dot cursor, kemudian plotnya hover sama dengan true. Nah, hanya saja biasanya untuk yang tooltips ini kan kita memiliki 4 plot ya, dan di masing-masing plot kita ingin ada satu tooltips, sehingga
kita harus membuat satu iterasi baru namanya for plot in, kita tadi kan ada punya list ini ya, variabel namanya plot log list gitu. Jadi for plot in plot log list kita akan membuat satu tooltipsnya. Coba kita run. Nah, sekarang sudah muncul ketika kita melakukan hovering di di setiap datanya atau di setiap plotnya. Oke, jadi untuk yang part pertama sudah selesai. Kita akan lanjutkan dengan di bagian kedua.